Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara ngebuat produk bebas nominal gitu ya. Biasanya di sini kita pakai produk untuk dana bebas nominal, kemudian atau juga kita bisa pakai untuk transfer bank gitu-gitu ya. Nah, di sini saya akan coba memberikan tutorial untuk dana bebas nominal gitu teman-teman ya. Jadi, pertama teman-teman klik dulu bagian sini ya, menu produk, kemudian di provider. Kemudian kita buat dulu providernya. Nah, di sini kan saya sudah buat nih. Kodenya adalah Dana B ya. Kemudian namanya adalah dana bebas nominal. Kemudian panjang minimalnya minimal tujuan ini maksudnya ya. Sama panjang maksimal itu 13. Nah, di sini sudah. Kalau di sini sudah, kita pindah ke produk. Nah, di sini nih poin yang paling penting nih. Di sini kita buat produk dulu untuk dana bebas nominalnya. Pada bagian sini aktif ya, kita centang, kemudian kita buat kodenya. Di sini misalnya kodenya adalah dana B, kemudian di bagian sini bebas nominal misalnya. Nah, kemudian harga modal ini adalah harga yang kita dapat dari supplier. Misalnya dari supplier itu ngasih kita harga plus 100. Jadi kan misalnya di sini kita isi 100 ya. Jadi gini, harga plus 100 ini nanti itu harga modal 100 ini adalah harga yang didapat dari supplier. Itu ya. Kemudian di harga jual ini kita mau jual berapa nih? Misalnya kita mau jualnya ke reseller atau ke agen itu jadi plus 150. Nah, jadi dari harga modal ke harga jual kita punya selisih 50.000, itu menjadi laba kita atau laba server. Jadi nanti harga jual ini adalah nominal ditambahkan dengan harga jual ini. Misalnya nominalnya 10.000 atau nominal 1.000. 1.000 ditambah 150, jadi harga jualnya adalah 1.150 gitu kan. 1.100 itu modal, yang 50 masuk ke laba gitu. Kemudian nominalnya itu kita isi 1. Kemudian providernya itu kita pilih yang sudah kita buat tadi. Misal tadi yang kita buat adalah dana B bebas nominal. Nah, ini kemudian di perhitungan quantity ini kita pakai yang metode 2 nih teman-teman. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau di sini sudah, berarti di sini kita tinggal ngasih minimal kuantitinya. Minimal kuantitinya misalnya minimal transaksi adalah 1.000 misalnya. Kemudian maksimal kuantitinya misalnya 1 juta. Nah, ada 1 juta nih. Oke. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi dana kodenya sudah, nama produknya sudah, kemudian harga modal, harga jual, nominal 1 itu sudah semua. Sekarang kita menuju ke bagian supplier atau kita parsingkan produk dana bebas nominal tadi ke supplier. Nah, di sini saya contohkan di supplier A, SPLA gitu ya. Nah, di SPLA ini, supplier A maksudnya ya, itu dia kayak gini nih format parsingnya. Kita copy aja. Nah, begini berarti kita di sini tinggal aktifkan. Kemudian produknya tadi kita adalah dana B. Kemudian prioritas itu misalnya kita boleh bebas isi berapa aja. Kemudian harga modalnya 100, harga jualnya udah otomatis. Kemudian perintah di sini. Nah, seperti ini nih. Perintah dari sana dari suppliernya seperti ini. Nah, pada bagian produk ini adalah produk suppliernya. Quantity adalah kuantitinya, KIT adalah kuantitinya, kemudian tujuan dan seterusnya. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, artinya produk ini dana bebas nominal ini sudah bisa diteruskan ke supplier, gitu kan ya. Sudah bisa diteruskan supplier. Jadi artinya dari agen ke SWP kita itu sudah diterima dan sudah berhasil diteruskan ke supplier lewat parsing ini. Tapi kita juga harus tangkap dulu jawaban dari si suppliernya gitu kan. Kita contoh jawaban di sini. Nah,
Di sini jawaban, misalnya tadi kita ke SPLA misalnya ya. Misal di sini kita buat jawaban dulu. SPLA gitu ya. Nah, kita contoh di sini jawaban sukses dulu. Kita kunci dulu, kita simpan. Nah, di sini ya. Di sini sudah, kemudian kita tinggal nyocok ini. Tangkap nih jawaban sukses dari suppliernya. Misalnya nih, kita ada jawaban ini. Nah, ini adalah jawaban dari suppliernya. Sukses, kita ambil aja di sini suksesnya, dia pakai kata kunci sukses. Oke, kemudian dia itu SN-nya adalah seperti ini. SN, awalan SN di sini, kemudian akhiran SN adalah mana akhiran SN-nya? Kita ambil SN ref ya. Jadi kita ambil dari sini aja. Nah, jadi SN sama refnya keambil semua gitu. Oke, sudah. Nah, ini ini ketinggalan awalan tujuan titik dan sukses. Awalan tujuan adalah titik, kemudian akhiran tujuan adalah sukses. Kalau sudah kita simpan, kemudian kita uji jawabannya. Nah, kita uji jawabannya di sini. Kita tes di supplier A, kita tes dan jawabannya sudah tertangkap ya. Di sini ada tujuan dan di sini ada SN-nya. Transaksi sukses begitu ya. Berarti artinya sini settingan sudah selesai ya teman-teman ya. Settingan sudah selesai dan sudah bisa digunakan untuk ketinggalan nih. Untuk format request dari ke agennya maksudnya gitu ya. Nah, di sini formatnya itu teman-teman bisa atur bebas. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan ini, misalnya kita buat ini nih. Nah, kita copy aja, kemudian di sini transaksi. Nah, kita taruh di sini. Transaksi kita simpan. Kemudian kita cek lagi KTY. Nah, jadi si produk ini tadi, produk Dana B tadi ya, itu bisa pakai format ini. Dana B, kemudian titik kuantitinya berapa? Misalnya 1000 ya. Kemudian tujuan, kemudian PIN gitu ya. Maka nanti dia akan masuk dan diteruskan ke supplier. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video yang dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman hubungi kami. Nanti kami akan pandu secara perlahan jika dibutuhkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video bermanfaat. Sampai jumpa.